Bruh. Film diawali dari King yang sedang pergi sekolah diantar oleh ayahnya yang juga akan pergi bekerja. Namun, setelah sampai di sekolah, King malah buru-buru memanjat pagar sekolah. Dan di sana sudah ada Pam yang sedang menunggu di mobil. Ternyata mereka bolos sekolah dan berniat akan membuntuti ayah King yang diduga berselingkuh. Mereka membuntuti ayah King sampai ke bandara. King yang semakin curiga akhirnya meminjam uang Pam untuk membeli tiket pesawat dengan penerbangan yang sama dengan ayahnya. Kemudian mereka terbang dan sampailah di sebuah hotel. Mereka berdua mengikuti ayah King sampai ke suatu kamar. Lalu mereka masuk diam-diam di kamar sebelah. Di kamar itu, mereka mencoba menguping apa yang sedang terjadi di kamar ayah King. Pam menguping dengan gelas, tapi Pam berbohong kalau di sana tidak terjadi apa-apa. Tapi King tahu bahwa si Pam berbohong. Saat King ingin mencoba menguping, si Pam malah menghalanginya. Lalu King bertanya, "Apakah separah itu sampai-sampai aku tak boleh mendengarnya?" Pam tidak menjawab pertanyaan King yang sudah mulai menangis. Akhirnya mereka pun pulang. Di pesawat, King menangis sambil menutup kepalanya dengan selimut. Pam mencoba menenangkan King, tapi King semakin menangis. Pam memegang tangan King, lalu berkata, "Aku nggak tahu siapa yang sayang kamu atau yang nggak sayang kamu. Tapi pastinya aku sayang kamu." Mereka pun berpelukan. King pun bertanya pada Pam, "Waktu kamu bilang kamu sayang aku, itu sayang yang seperti apa?" Pam ingin melepas pelukan, tapi King menahan. Dan Pam pun menjawab, "Sebagai sahabat." King langsung melepas pelukan. Dia agak kecewa. Di sekolah, mereka bertemu. Pam bertanya mengapa King menjauhinya setelah kejadian di pesawat itu, dan sekarang tiba-tiba King kembali normal. Setelah beberapa waktu, King tiba-tiba berkata kalau dirinya sudah berpacaran dengan Lois. Disinilah Pam merasa cemburu. Waktu berpindah ke Pam yang sudah dewasa. Pam bekerja sebagai pramugara, dan di saat berkumpul dengan pria yang masuk dalam friendzone, lalu mereka tos sambil berkata, berapa lama mereka masuk dalam friendzone? Ada yang baru setahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Ketika mendengar Pam berkata 10 tahun, semuanya pun kaget. Kemudian Pam melanjutkan cerita friendzone-nya. Ternyata Pam tak se-friendzone itu. Dia adalah seorang playboy. Waktu berpindah saat Pam menemani King saat baru putus dari Lois. Kemudian Pam menghibur King, dan King kembali membaik. King kembali berpacaran dengan pria yang bernama Ted. King pun memamerkan pacarnya kepada Pam di sebuah pesta. Di pesta itu, Ted yang sedang bernyanyi di atas panggung lalu menghampiri King dan Pam, lalu mengajak King bernyanyi di atas panggung. Karena keasikan menyanyi, King pun jatuh dan kakinya patah. Ketika dia dibawa di ambulan, petugas mengatakan hanya boleh 1 orang yang menemani. Pam dan Ted sama-sama ingin masuk. Lalu King memanggil Pam. Dengan pedenya, Pam mau naik. Tapi ternyata King bermaksud menyuruh Pam masuk ke pesta aja. Akhirnya Ted menemani King. Di momen ini, Pam kembali sadar. Ada batasan antara sahabat dan pacar. Saat Pam sedang beribadah dengan gebetannya, tiba-tiba King menelpon, yang membuat Pam kaget ketika King menduga dirinya hamil. Lalu Pam meninggalkan gebetannya itu dan pergi menemui King yang sedang berada di Malaysia.
Sesampainya di sana, mereka melakukan tes pack, dan ternyata King tidak hamil. Pam pun kembali lega mendengar hal ini. Kemudian mereka berbincang-bincang. Di suatu malam, setelah King selesai mandi, ia melihat Ted sudah tertidur pulas. Dan ia merapikan barang-barang Ted. Pas lagi merapikan celana, tiba-tiba bungkus pengaman jatuh dari dalam saku celana Ted. Dan ternyata satu buah sudah digunakan Ted. King pun kembali curiga pada Ted. Keesokan harinya, Pam dan King bertemu di sebuah bandara. King menceritakan apa yang dia temukan dan akan pergi ke Hong Kong untuk menyelidiki Ted. King pun pergi sendirian. Saat berada di pesawat, tiba-tiba Pam berada di sampingnya. Kemudian Pam berkata, ia tak mau King sendirian. Mereka pun berangkat ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, mereka membuntuti Ted dan menunggu di restoran seberang studio Ted. Selang beberapa waktu, Ted video call King. Ted memperkenalkan penyanyi yang sedang bersamanya di Hong Kong. Dan Ted berkata, rekamannya telah selesai dan akan pergi ke hotel. Lalu King membuntuti Ted ke hotel tempat Ted menginap. Ketika King bertanya ke resepsionis, ternyata Ted belum sampai di sana. Dan mereka pun menunggu. Sambil menunggu, King meminta Pam membuka gipsumnya. Di sini Pam merasa kesal karena King berkata ingin menikahi Ted. Kemudian King menelepon Ted dan tidak diangkat oleh Ted. Pam menyuruh King menelepon Ted menggunakan nomornya yang tidak dikenal oleh Ted. Ternyata Ted malah mengangkatnya. Di sini King sedih dan murung. Lalu mereka pergi berkeliling kota Hong Kong dengan bis terbuka. King hanya diam dan murung sambil memandangi langit. Pam mencoba menghibur, tapi King tak mempedulikannya. Lalu tiba-tiba King berdiri dan tangannya memegang papan iklan dan bergantung di sana sambil menangis kencang. Pam yang panik langsung menyuruh si sopir untuk mundur dan akhirnya King berhasil diselamatkan di pelukannya. Setelah itu, Pam mengajak King pulang, tapi King belum ingin pulang ke rumah. Akhirnya, King berlibur ke tempat pemberhentian Pam sebagai pramugara. Tapi Pam meminta King untuk pergi ke pulau itu terlebih dahulu, karena Pam masih ada satu penerbangan lagi, dan nantinya ia akan langsung menyusul King ke pulau itu. Setelah Pam sampai menyusul King, Pam melihat King dalam keadaan sangat miris. King terlihat makan makanan aneh dan dicampur sembarangan, sambil bersedih di kamar. Pam yang tak tega kemudian merapikan kamarnya. Ia juga merapikan penampilan King yang sangat kacau dan membersihkan air mata King. Pam pun mengajak King berkeliling pulau, berdoa dan memasuki hutan. Kemudian mereka tiba di suatu tebing. Dan tiba-tiba King berandai-andai, bagaimana kalau misalnya mereka pacaran? Lalu Pam bertanya balik, memangnya akan bagaimana? King menjawab, mungkin aku akan memeriksa HP-mu setiap hari. Pam pun menjawab, kalau dia sekarang tak sedang dekat dengan siapapun. King tak percaya dan langsung memeriksa HP Pam. Pam tersenyum dan berkata, kenapa mau ngecek HP-ku? Kamu kan bukan pacarku. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Di motor, mereka diganggu oleh monyet liar yang berada di jalan. Di sore harinya, mereka menikmati pantai yang indah. Di sini, Pam dan King tidak banyak bicara, hanya senyum-senyum dan tawa. Setelah itu, King mengajak Pam untuk minum bir di kamarnya. King mengajak Pam masuk ke kamar mandi. Di sini terlihat King menggoda Pam. Begitu sebaliknya. Sampai pada suatu momen mereka akan berciuman, namun tak jadi.
Ternyata King hanya ingin membalas dendamnya kepada Ted yang sudah berselingkuh. Pam yang merasa hanya dimanfaatkan King menjadi marah dan berkata, "Selesaikan dulu urusanmu dengan Ted dan jangan jadikan aku alat untuk membalasnya. Kamu tahu jelas aku tuh sayang kamu. Lalu, kau pikir dengan begitu, kamu bisa berbuat semaumu?" Dan ia pun keluar kamar mandi. King menyusul dan meminta maaf pada Pam. Pam berkata, "Kalau kau tak punya perasaan padaku, jangan pura-pura seolah-olah kamu memilikinya, King." King terdiam, lalu ia menjawab, "Siapa bilang aku tak punya perasaan padamu? Aku akan putuskan Ted." Lalu mereka terdiam. Dan ketika di tempat tidur, Pam berkata, "Kalau urusanmu sudah selesai dengan Ted, kita bertemu di tempat ibadah." Keesokan harinya, King yang sedang berada di studio Ted memulai masalah dan berkata kepadanya, "Siapa wanita yang berada di taksi Hong Kong?" Ted pun berkata jujur kalau ia sudah melakukan hal-hal yang lebih. Mendengar kejujuran Ted, King malah menangis dan akan memberikan satu kesempatan lagi pada Ted. Pam sudah menunggu King di tempat ibadah. Tak lama kemudian, King datang. Lalu mereka beribadah bersama. Di sini Pam sadar dan bertanya, "Jadi Ted nggak selingkuh ya?" Lalu King menjawab, "Aku ingin memberinya satu kesempatan lagi." Mendengar hal ini, Pam sedih dan mulai mengeluarkan air mata dan berkata, "Sialan kau." King menjawab, "Jadi sahabat aja udah cukup kan?" Pam membalas, "Makan tuh sahabat." Pam sedih dan pergi. Lalu King menyusulnya dan berkata, "Kau itu sangat penting bagiku. Kalau kita pacaran terus putus gimana?" Pam membalas, "Siapa yang tahu kalau kita akan putus atau enggak? Siapa yang tahu masa depan kita?" King menjawab, "Aku cuma tak ingin mengambil resiko kehilanganmu, Pam." Pam membalas, "Harusnya dari awal aku tak memintamu sebagai sahabat. Aku tak bisa bertahan seperti ini lagi, King." Pam terus berjalan pergi. Kemudian King berkata, "Kalau suatu saat kau punya pacar, apa kita bisa menjadi sahabat lagi?" Tapi Pam terus berjalan dan tak mempedulikan King. Lalu Pam menghampiri King dan berkata, "Kalau kau terus mengikutiku, aku akan menciummu." Dan King pun hanya terdiam menangisi Pam yang terus berjalan meninggalkannya. Pam pun tak mampu menahan kesedihannya. Ia menolak telepon King. Adegan berpindah dengan Pam yang sedang bersama teman-teman friendzone-nya. Mereka bertanya pada Pam, bagaimana cara Pam melewati masa-masa itu? Pam menjawab, ia berusaha melupakan masa-masa bersama King. Begitu juga King saat bersama Ted, ia selalu teringat masa-masa bersama Pam. Saat Pam sedang menceritakan hal itu pada teman-temannya, tiba-tiba King muncul di belakang Pam. Spontan, para friendzone itu mencoba mengusir King agar tak mengganggu Pam dan berkata, "Hei, dia sudah tak ingin bersahabat denganmu." King pun menjawab, "Ya, aku pun juga tak mau lagi jadi sahabatnya." Adegan berpindah ke Pam yang sedang bersepeda. Dan dari jauh, ia melihat King, tapi ia berusaha cuek. Kemudian, King menyusul Pam. Namun, Pam berusaha membuang mukanya. Sampai akhirnya, ia bertanya pada King, "Mau apa?" Lalu King menjawab, "Aku sudah putus dengan Ted." Lalu Pam menjawab, "Kenapa? Dia selingkuh?" King membalas, "Tidak, aku memutuskannya karena ingin melihat cahaya matahari bersamamu." Tiba-tiba, Pam berhenti. Lalu King berkata, "Pam, aku ingin bertanya padamu, tapi aku hanya ingin bertanya satu kali. Kalau kita tak bisa jadi sahabat lagi, ayo kita menikah. Menikahlah denganku, Pam." Pam tersenyum. Ia menangis bahagia dan mereka pun berpelukan. Adegan berpindah ke Pam yang sedang memamerkan cincin pertunangannya pada teman-teman friendzone-nya. Dan mereka pun termotivasi dan meninggalkan Pam dengan mengucapkan terima kasih. King hanya menoleh bingung pada Pam. Di momen ini, Pam kaget melihat cincin di tangan King hilang.
Lalu semua tamu undangan ikut membantu mencari cincin itu, dan akhirnya ditemukan kembali oleh Pam. Ia pun melamar kembali karena kata Pam, waktu itu King duluan yang melamarnya. Mereka pun tersenyum bahagia, diiringi tepuk tangan para tamu undangan. Dan film pun selesai.